Bismillahirrahmanirrahim. Warawiyan bil lafzi, dan bahwa dia meriwayatkan dengan lafaz, meriwayatkan dengan lafaz sesuai yang datang dari Nabi, dimenangkan atas orang yang meriwayatkan hadis dengan makna. Jadi rawi bil lafzi dimenangkan atas rawi bil makna, ya. Alasannya lisalamatil marwi bil lafzi an tatarrukil khalali fil marwi bil makna. Karena terhindarnya hadis yang diriwayatkan dengan lafaz, terhindar dari masuknya cacat yang ada pada hadis yang diriwayatkan dengan makna. Artinya seringkali ada khalal di dalam hadis yang diriwayatkan secara makna. Sedangkan hadis yang diriwayatkan secara lafal relatif selamat dari cacat itu. Wa kaunul khabari lam yungkirhu rawil asli, dan ditarjih apa bahwa khabar tidak mengingkari kepada khabar rawil asli apa perawi asal. Perawi asal itu adalah gurunya, ya. Kalau saya meriwayatkan hadis yang sebelumnya saya terima dari guru saya, tapi ternyata guru saya mengatakan saya tidak pernah meriwayatkan itu kan namanya rawi asal telah mengingkari. Khabar yang tidak diingkari oleh rawi asal dimenangkan atas khabar yang diingkari oleh rawi asal. Kadza fil minhaji kan mahsudi. Demikianlah di dalam kitab minhaj sebagaimana kitab al-mahsud. Jadi redaksinya pakai rawil asli. Lam yungkirhu rawil asli. Wa huwa min idhafatil a'ammi ilal akhasi. Rawil asli itu termasuk dari dimutafkannya yang a'am kepada yang akhas. Rawi itu a'am, rawi asal itu akhas. Kamasjidil jami'i seperti masjid jami. Masjid dimutafkan kepada jami. Masjid itu kan lebih umum daripada jami. Jadi min idhofati al-a'ami ilal akhas. Wahiyah nadiratun, idhofah seperti itu jarang. Karena jarang, fala yatabadaru al-zihnu ilaiha, maka tidak segera dapat memahami apa pikiran ilaiha kepada idhofah seperti itu. Jadi rawi asal lebih khusus daripada rawi, kan. Rawi itu kan umum, ya kan. Rawi asal itu bagian daripada rawi. Sama dengan dokter dan dokter spesialis, kan. Dokter itu a'ammu lebih umum daripada dokter spesialis. Sebagaimana bahwa masjid jami lebih khusus daripada masjid, ya. Masjid jami itu pasti masjid. Masjid belum tentu masjid jami. Dokter spesialis pasti dokter, tapi dokter belum tentu dokter spesialis. Rawi asal pasti rawi. Rawi belum tentu rawi asal. Walau zada alfi rawi, andai kata Musannif menambahkan al di dalam lafal rawi, kemudian menjadi lam yungkirhu ar-rawi al-aslu, ya. Andai kata ada alnya,
Au hadzafahu atau membuang saja kepada rawi sehingga menjadi lam yungkirhul aslu. Seandainya kata rawi, kalimat rawi ditambah al sehingga menjadi lam yungkirhu ar-rawi al-aslu, atau sekalian lafal rawi dibuang sehingga menjadi lam yungkirhul aslu, karena aswab tentu itu lebih benar, lebih tepat. Kama qalahu fi syarhil minhaj. Wal makna, adapun maknanya apa maksud daripada yuqaddamu yurajjahu bi kaunil khabari lam yungkirhu ar-rawi al-aslu. Maknanya adalah annal khabara alladzi lam yungkirhu ar-rawi al-aslu li rawihi wa huwa shaykhuhu muqaddamun ala ma ankarahu shaykhu rawihi. Bahwa sesungguhnya khabar alladzi khabar lam yungkirhu yang tidak mengingkari kepadanya siapa rawi asal, tidak mengingkari rawihi kepada rawinya khabar. Wa huwa adapun rawi asal syaikhuhu adalah gurunya rawi. Muqaddamun ini khabarnya anna, bahwa sesungguhnya khabar di mana rawi asal tidak mengingkari kepada rawinya khabar itu. Rawi asal yang dimaksud adalah gurunya rawi, dimenangkan atas khabar yang mengingkari kepadanya syekhu rawihi apa guru rawinya amma. Biangkolah misalnya mengatakan siapa rawi asal, marwa itu saya tidak meriwayatkan itu. Ternyata orang yang saya katakan saya menerima hadis dari orang itu mengatakan saya tak meriwayatkan itu. Rawi asalnya mengingkari. Li'anna dhanna al-hasila minal awwali aqwa. Karena sesungguhnya dugaan kuat yang diperoleh daripada yang pertama lebih kuat daripada dzan yang diperoleh daripada tsani. Sama-sama dzan kan tidak ada keyakinan kan. Sama-sama melahirkan dzan saja, yakni dugaan kuat, sama-sama melahirkan dzan, akan tetapi dzan yang lahir dari hadis yang tidak diingkari oleh rawi asal lebih kuat daripada dzan yang diperoleh dari hadis yang diingkari oleh rawi asal. Wa kaunihi fi sahihaini. Ini yang terakhir. Tarjih itu kan ada kalanya bihasabil rawi, ada kalanya bihasabil marwi, ada kalanya bihasabil majdur. Yang kita bicarakan sejak awal sampai ini adalah tarjih bihasabil rawi. Wa kaunihi, dan adanya khabar fi sahihain, berada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau hadis berada di dalam Sahihain berarti perawinya kan Al-Bukhari dan Muslim ya. Li'annahu, karena sesungguhnya khabar yang ada di dalam Sahihain aqwa minas sahihi fi ghairihima, adalah lebih kuat daripada yang khabar sahih yang ada di dalam selain Sahihain. Wa in kana, meskipun ada apa ghairuhuma ala syartihima, mengikuti syaratnya sahihain. Meskipun kriteria sahih mengikuti kriteria yang diikuti oleh Bukhari dan Muslim. Ditarakil ummati lahuma bil qabul, karena menerimanya umat ini terhadap sahihain dengan qabul. Artinya umat ini langsung menerima apa yang ada di dalam Sahihain.
Wal qawlu fal fi'lu wat takriru. Mulai dari sini nih tarjih bihasabil marwi. Hadis itu ada kalanya qauli, ada kalanya fi'li, ada kalanya takriri kan. Kalau lalu terjadi ta'arud antara qauli dan fi'li, mana yang dimenangkan? Atau ta'arud antara fi'li dan takriri, mana yang dimenangkan? Di sini dikatakan dimenangkan apa qauli, kemudian fi'li, kemudian takriri. Fa yuqaddamu khabarun nakiri liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nakiri li fi'lihi, maka dimenangkan, didahulukan apa khabarnya rawi yang menukilkan sabda Nabi atas khabarnya rawi yang menukilkan perbuatan Nabi ya. Rawi yang itu menukil sabda Nabi, rawi yang ini menukil perbuatan Nabi. Wan nakiru li fi'lihi 'ala nakiri li takririhi, dan didahulukan apa rawi yang menukil perbuatan Nabi atas rawi yang menukil takrirnya Nabi. Li'anna al-qawla aqwa fi dalalati 'ala tasri'i min al-fi'li. Karena ucapan itu lebih kuat di dalam menunjukkannya atas tasri', lebih kuat daripada perbuatan. Jadi al-qawlu aqwa min al-fi'li fi dalalati 'ala tasri'. Karena kalau fi'il jangan-jangan itu khususiyah kan. Wa huwa adapun fi'il aqwa min at-takriri, lebih kuat daripada takrir. Tapi kadang-kadang fi'il itu dimenangkan atas qaul dalam kasus-kasus tertentu. Sepanjang fi'il itu tidak khususiyah kepada Nabi. Seperti misalnya Nabi itu pernah berihram umrah dari Ji'rana. Di sisi yang lain beliau memerintahkan Siti Aisyah agar supaya berihram dari Tan'im. Mana yang didahulukan? Nabi melakukan sendiri berihram dari Ji'rana. Di sisi yang lain menyuruh Siti Aisyah ihram dari Tan'im. Ya kan? Mana yang lebih utama? Ternyata ini dimenangkan fi'linya daripada qaulnya. Ya kan? Ini termasuk pengecualian. Wal fasihu ala ghairihi, dan didahulukan apa khabar yang fasih atas ghairul fasih. Ada dua hadis ta'arud, yang satu fasih, yang satu ghairu fasih. Maka yang fasih muqaddamun ala ghairil fasih. Ditatarrukil khalidi ila ghairihi, karena masuknya cacat kepada selain yang fasih. Dari mana cacatnya masuk? Bistimali ayyakuna marwiyan bil makna, karena kemungkinan ada apa ghairul fasih diriwayatkan dengan makna. Itu tak pas. Jangan-jangan redaksinya bukan dari Nabi, buat sendiri rawinya, meskipun substansinya sama. La zaidul faswahati, tidak didahulukan apa yang lebih fasih. Kalau terjadi ta'arud antara dua hadis, yang satu fasih, yang satu afsah, ya kan? Apakah dimenangkan yang afsah atas fasih? Di sini dikatakan yang lebih fasih tidak didahulukan, fala yuqaddamu 'alal fasihi 'alal asahi. Al-afsahu la yuqaddamu 'alal fasihi 'alal asahi. Wakilah ada yang berpendapat yuqaddamu alaihi, yuqaddamu al-afsahu alal fasih. Ada pendapat. Alasannya di annahu sallallahu alaihi wasallam afsahul arabi, karena kanjeng Nabi itu adalah paling fasihnya orang Arab. Sama-sama Arab tapi Nabi adalah afsahuhum ya.
Fayab'udu nutquhu bighairil afsahi, maka tak mungkin dawuhnya Nabi dengan yang tidak afsah. Jauh sekali kalau Nabi itu yang tiku bighairil afsahi. Kalau ternyata afsah tidak afsah fayakunu maruwiyan bil ma'na, maka ada apa ghairul afsah diriwayatkan dengan bu'na bukan billah. Kalau maruwiyan bil ma'na fayatatarrabu ilaihil qalalu, maka mungkin masuk kepadanya apa qala. Ini alasan orang yang mengatakan bahwa al-afsahu muqaddamun alal fasih. Uruddah dan ditolak pendapat dan alasan itu. Ditolak dengan apa? Bi annahu la bu'da fi nutqihi bi ghairil afsahi. Tak mustahil Nabi itu berbicara dengan yang tak afsah, ya. Tak mustahil Nabi itu bersabda dengan yang tidak afsah. La siyama idza khataba bihi man la ya'rifu ghairahu. Apalagi kalau Nabi itu berkhitab dengan menggunakan yang ghairul afsah, menghitabi kepada orang yang tidak tahu kepada selain yang afsah, ya. Karena tergantung siapa mau khotobnya, kan. Kalau mau khotobnya kurang orang-orang yang tak pandai bahasa, mungkin saja Nabi berbicara kepadanya dengan ghairul afsah. Wa qad kana yukhatibu al-araba bi lughatihim. Wal mustamilu ala ziyadatin, dan dimenangkan apa khabar yang mengandung ziyadah. Ada dua khabar bertentangan ini dan itu, sementara yang ini mengandung ziyadah. Fayuqaddamu ala ghairihi, maka didahulukan apa al-mustamil ala ziyadatin, didahulukan ala ghairil mustamil, ya. Al-mustamil ala ziyadati muqaddamun ala ghairil mustamil. Apa alasannya? Lima fihi min ziyadatil ilmi, karena sesuatu yang ada di dalam al-mustamil berupa ziyadatul ilmi, tambah pengetahuan. Sama-sama menyampaikan hadis dari Nabi, tapi ini lebih lengkap dari itu. Dan keduanya ta'arud, maka yang dimenangkan adalah yang lebih lengkap. Ka khabar takbir fil Id sab'an, seperti hadis tentang takbir Id 7 kali. Ma'a khabar takbir fihi arba'an, bersama takbir di dalam Id 4 kali. Ada dua hadis yang bertentangan tentang takbir Id. Ada khabar yang mengatakan 7 kali, ada khabar yang mengatakan 4 kali. 7 kali itu adalah 4 kali tambah 3 kali, berarti ziyadah 3, ya. Jadi 3. Rawahuma Abu Dawud. Kedua-duanya sama-sama diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa akhadha bisani al-Hanafiyatu, dan berpegang dengan yang kedua, yakni khabar takbir arba'an, siapa ulama Hanafi. Jadi takbir 4 kali wilayah Hanafi, takdiman lil aqalli, demi untuk mendahulukan mana yang lebih sedikit. Ini tidak sama dengan al-akhdhu bi aqalli makilah. Di depan ada kan bagi jemaah. Ini takdimul aqal alal aksar, ya kan. Wal ula minhu lil iftitahi. Adapun takbir yang pertama dari takbir arba'an adalah lil iftitah. Berarti takbir yang sesungguhnya 3, ya. 4 dengan takbir iftitah. Takbir iftitah, takbiratul ihram, ya.
Wal waridu biloti Quraisyin, dan dimenangkan apa khabar yang datang dengan menggunakan bahasa Quraisy. Dimenangkan atas khabar yang tak warid biloti Quraisyin. Ini khabar, itu khabar ta'arud. Yang ini pakai lughat Quraisyin, yang itu tidak. Maka yang al-warid bilughat Quraisyin dimenangkan. Di annal warida bi ghairi luwatihim yahtamilu ay yakuna marwiyan bil ma'na fayataqarrabu ilaihi al-khalal. Karena sesungguhnya khabar yang menggunakan selain lughatnya orang Quraisy ada kemungkinan ia diriwayatkan secara makna sehingga cenderung ada khalal di dalamnya. Wal madaniyyu 'alal makki, dan khabar madani dimenangkan atas khabar makki. Ada dua khabar ta'arud. Yang satu itu disabdakan Nabi ketika ada di Mekah, yang satu disabdakan oleh beliau ketika ada di Madinah. Yang satu madani, yang satu makki. Mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah khabar madani, dimenangkan atas khabar makki. Apa ya bolanya? Ditaakhurihi anhu, karena taakhurnya madani daripada makki. Karena berarti yang makki datang lebih dulu, yang madani datang kemudian, ya kan? Ada kemungkinan yang mutakhir menasah kepada yang mutaqaddim, ya kan? Wal madaniyu, ini wal madaniyu di sini tertulis muzani, ya, punya saya. Wal madaniyu ma warada ba'da al-hijrati wal makkiyu qablaha. Khabar madani itu adalah khabar yang datang sesudah Nabi hijrah, sedangkan khabar makki adalah khabar yang datang sebelum beliau hijrah. Khabar yang datang sesudah beliau hijrah itu madani meskipun turunnya di Mekah, ya kan? Meskipun turunnya di Mekah, tapi setelah hijrah disebut madani. Kenapa? Panas ya. Wal mus'iru bi uluwi sa'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didahulukan, dimenangkan apa khabar yang menunjukkan ketinggian martabatnya Kanjeng Nabi. Jadi ada dua khabar ini dan khabar itu. Khabar yang ini mengesankan, menunjukkan ketinggian martabat Nabi. Itu yang dimenangkan atas yang bukan mus'id. Karena martabat Nabi itu semakin terus bertambah sa'nuhu itu martabatnya ya. Semakin lama, semakin akhir, semakin at-top sa'nun Nabi itu. Hadis yang mus'ir bu'uluin Nabi itu diduga kuat itu datang kemudian, ya kan? Datang kemudian. Dita'akhurihi, karena ta'akhurnya mus'ir, amma lam yus'ir bidzalika. Ini mus'ir, itu tidak mus'ir. Berarti yang ini mutakhir daripada itu. Wal madhkuru fihi al-hukmu ma'al illati. Dan didahulukan apa khabar yang disebut di dalamnya apa hukum bersama illat, alama atas khabar fihi yang ialah di dalam khabar al-hukmu faqat, adapun hukum saja. Ada dua khabar ta'arud. Yang satu di dalamnya disebut hukum bersama illat, sementara yang satunya hanya menyebut hukum saja tanpa illat. Maka yang dimenangkan adalah khabar yang di dalamnya disebutkan hukum bersama illatnya. Apa alasannya? Di annal awwala
aqwa fil ihtimami bil hukmi minat tsani. Karena sesungguhnya yang pertama yakni al-mazkuru fihi al-hukmu ma'al illah lebih kuat dalam kepeduliannya terhadap hukum daripada yang hanya menyebut hukum saja tanpa illah. Misaluhu, ada pun contohnya seperti apa? Ada contohnya ini. Hadisul Bukhari adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa mengganti agama, bunuhlah dia. Hendaklah kamu membunuh dia. Barang siapa murtad, ya, pindah agama atau keluar dari agama Islam, hendaklah kamu membunuh dia. Hadis sahihaini beserta hadis riwayat sahihain, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi naha angkat nisa'i wasyibyan, melarang membunuh perempuan dan anak kecil. Nito al-hukmu fil awwali biwasfir riddati al-munasibi. Dikaitkan apa hukum di dalam hadis yang pertama, dikaitkan dengan sifat murtad yang memang munasib seperti itu. Wala yusfa fit tsani, sementara tidak ada sifat dalam hadis yang kedua. Fahamanna an-nisaa fihi 'alal harbiyyati, maka kami membawa kaum perempuan di dalam khobar as-tsani atas perempuan-perempuan harbiyah. Ini ta'arud antara dua hadis. Yang pertama, man baddala dinahu faqtuluhu. Yang kedua, bahwa Nabi melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak kecil. Barang siapa mengganti agama, bunuhlah dia. Ini kan umum. Tak peduli dia laki-laki atau perempuan, kan umum kan. Barang siapa mengganti agama, bunuhlah dia. Barang siapa murtad, kan berarti maksud. Barang siapa murtad, bunuhlah dia, baik laki-laki maupun perempuan, kan. Sedangkan hadis yang kedua mengatakan Nabi melarang membunuh perempuan. Membunuh perempuan termasuk yang murtad, ya kan? Ini kan ta'arud, termasuk yang murtad. Kanjeng Nabi melarang membunuh kaum perempuan. Kafir tentunya, kan? Kafir apapun, baik murtad maupun harbiyat, kan? Mana yang dimenangkan ini? Yang dimenangkan adalah hadis yang pertama. Apa alasannya? Karena dalam hadis itu bukan hanya hukum saja yang disebut, akan tetapi illatnya yang disebut. Illatnya dibunuh apa? Adalah riddah, kan? Illatnya. Kenapa harus dibunuh? Apa illatnya? Illatnya adalah riddah. Sementara di dalam hadis yang kedua tidak ada illat itu. Nito al-hukmu fil awwali biwasfir riddati al-munasibi wala wasfa fit tsani. Oleh karena itu, fahamanna an-nisaa fihi 'alal harbiyyati. Artinya yang tidak boleh dibunuh adalah kaum perempuan harbiyah, ya kan? Bukan perempuan murtaddat. Perempuan murtad berarti dibunuh tetap. Wal mutaqaddimu fihi dzikrul illati 'alal hukmi. Dan dimenangkan apa khabar yang lebih dulu di dalamnya apa menyebut illat atas hukum. Dimenangkan fayuqaddamu, maka didahulukan apa al-mutaqaddim ala aksihi atas sebaliknya. Ada dua khabar A dan khabar B. Khabar A sama-sama menyebut hukum dan illat, ya. Sama-sama menyebut hukum dan illat. Perbedaannya, khabar yang A itu illat dulu baru hukum, sedangkan yang B hukum dulu baru illat. Yang mana dimenangkan? Katanya di sini yang dimenangkan adalah khabar di mana di situ illat disebut dulu baru hukum.
dimenangkan atas khabar lain, di mana yang disebut hukum baru illat, ya kan? Apa alasannya? Di annahu adallu ala tibatil hukmi bil illati min aksi. Karena sesungguhnya al-mutaqaddim adalah lebih menunjukkan atas berkaitannya hukum dengan illat dibandingkan sebaliknya. Qalahu al-imamu fil mahsud. Hal itu dinyatakan oleh Imam Ar-Razi di dalam kitab Al-Mahsud. Khabar yang lebih dulu menyebut illat baru hukum dimenangkan atas khabar yang lebih dulu menyebut hukum daripada illat. Wa akasa an-nukswani yudzalika, dan membalik siapa nukswani akan hal itu. Mu'taridun 'alal imami, seraya beliau menyanggah atas Imam Ar-Razi. Kalau menurut an-nukswani justru sebaliknya. Khabar yang menyebut hukum lebih dulu baru illat dimenangkan atas khabar yang menyebut illat dulu baru hukum, ya kan? Qailan, beliau mengatakan, innal hukma idza taqaddama, sesungguhnya hukum itu bila mana ia lebih dulu, hukum disebut, ya kan? Tatlubu nafsus sami'i al-illata, maka mencari apa pikiran orang yang benar akan illat. Ini mana illatnya, ya kan? Disebut hukumnya, tinggal menunggu mana illatnya. Fa idza sami'at, bila mana mendengar apa nafsu sami'a akan illat, rakanat ilaiha, maka dia cenderung kepada illat itu. Tahu hukum lebih dulu, ketika tahu hukum tinggal mencari illatnya. Setelah mendengar illat, lalu ia cenderung kepada illat itu. Walam tatlub ghairaha, dan nafsu sami tidak mencari selain illat tersebut. Cukup ialah illat saja. Ini kalau hukum disebut lebih dulu. Wal wasfu, adapun sifat yang dijadikan illat, idza taqaddamah, bila mana dia lebih dulu, tatlubun nafsu al-hukma, pikiran orang mencari hukum. Fa idza sami'athu, bila mana mendengar apa nafsu hu kepada hukum, qad taktafi fi illatihi bil wasfil mutaqaddimi, kadang-kadang an-nafsu itu menyukupkan diri di dalam illatnya hukum, menyukupkan dengan sifat yang lebih dulu itu. Menyukupkan idza kana sadidal munasabati, apabila ada apa al-wasful mutaqaddim itu sangat relevan, kama fi wasariki dan seterusnya. Qad taktafi, dan kadang-kadang tidak menyukupkan apa nafsu bihi dengan wasf mutaqaddim, bal tatlubu illatan ghairahu, bahkan mencari apa nafsu akan illat selain wasf mutaqaddim, kama fi, sebagaimana yang ada di dalam firman Allah, idza qumtum ila sholati fawsidu. Kita bandingkan antara wasariqu wasariqatu dan idza qumtum ila sholati fawsidu. Wasariqu fakta itu kan hukum, ya. Apa illatnya? Illatnya sariqah, ya kan? Berarti illat tersebut lebih dulu, ya kan? Demikian pula fausidu itu kan hukum. Apa illatnya? Illatnya al-qiyamu ila shalah. Ini artinya illat lebih dulu disebut. Ketika illat disebut lebih dulu, ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si mujtahid itu cukup dengan wasf mutaqaddim, cukuplah dia dah. Kalau antara illat dan hukum sangat erat hubungannya, seperti wasariq wasaq fakta,
Akan tetapi kadang-kadang orang tidak cukup dengan wasf mutaqaddim tapi masih mencari ilat yang lain. Kenapa kok harus fausilu? Masa cukup ilatnya al-qiyam ila shalah, ya kan? Fayuqalu lalu dikatakan ta'ziman lil ma'bud. Jadi ilatnya fausilu itu bisa bukan semata-mata qiyam ila shalah tapi juga ta'ziman lil ma'bud. Ya kan? Wa ma kana fihi tahdidun aw ta'kidun 'alal khali min an dzalika. Dan didahulukan apa khabar yang ada ialah di dalamnya adapun ancaman atau taukid. Dimenangkan atas khabar yang kosong dari itu. Ada dua khabar ta'arud. Yang satu mengandung tahdid, yang satu tidak mengandung tahdid. Atau yang satu mengandung taukid, yang satu tidak mengandung taukid. Maka yang mengandung tahdid atau mengandung taukid dimenangkan atas yang tidak mengandung itu. Misalnya tsani, adapun contohnya yang kedua, awalnya tidak ada contohnya ini. Tsani yakni yang ma fihi ta'kidun, ya. Hadisu Abi Dawud wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim ala syartis syaikhain. Ayyuma mar'atin nakahat nafsaha bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun ini taukid kan. Setiap perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, nikahnya batal. Hadis muslimin, sementara ada hadis muslim yang mengatakan al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Kan ta'aruf ini. Dimenangkanlah hadis yang pertama karena fihi ta'kid. Wa ma kana umumat mutlaqan 'alal umumi bis-sababi illa bis-sababi. Dan dimenangkan apa sesuatu yang ada sesuatu itu adalah umum mutlak atas sesuatu yang hanya merupakan yang atas umum yang punya sebab. Jadi ada umum mutlak, ada umum du sabab, ya kan? Ada umum mutlak, ada umum zu sabab. Umum mutlak artinya bukan zu sabab, ya. Maka umum mutlak dimenangkan atas umum zu sabab kecuali menyangkut sebab, ya. Kalau menyangkut sebab tetap dimenangkan yang sebab itu. Kalau ta'arud antara umum mutlak dan umum du sabab, maka yang dimenangkan adalah umum mutlak kecuali menyangkut sebab. Di an-natsaniyah, karena sesungguhnya yang kedua yakni umum du sabab, ya. Bihtimali iradati qasrihi ala sababi, dengan kemungkinan memaksudkan terbatasnya di sabab atas sebab, kama qila bidzalika dunal mutlaki adalah di bawahnya umum mutlak fil quwwati, di dalam kuatnya, illa fi suratis sabab, kecuali dalam kasus sebab. Karena sesungguhnya umum yang punya sebab, mengingat ada kemungkinan bahwa hanya terbatas kepada sebab, derajatnya adalah di bawahnya umum mutlak di dalam kekuatannya, kecuali menyangkut suratus sabab. Pandangan, ya. Bahwa maka ada untuk sabab fiha, di dalam suratus sabab, aqwa adalah lebih kuat,
Jadi annaha karena sesungguhnya suratus sabab qat'iyatud dukhuli adalah qat'i masuknya indal aksari kama taqaddam. Ada beberapa hadis, ada beberapa ayat yang turunnya dikaitkan dengan sebab tertentu, ya kan? Dengan sebab tertentu. Itu namanya du sabab. Kalau itu disajikan dalam bentuk umum, kemudian ditaksis, maka suratus sabab tidak bisa ditaksis, ya. Tidak mungkin mengeluarkan suratus sabab, ya kan? Misalnya wasariqu wasariqatu itu turun menyangkut sebuah pencurian kasus, ya. Ayat ini berhubung ayat ini umum, sudah barang tentu qabilun ditaksis, ya kan? Artinya membatasi keumumannya dengan mengeluarkan sebagian afrodnya. Tapi apa yang menjadi latar belakang turunnya ayat tidak mungkin dikeluarkan itu. Itu qat'iyatud dukhul fil am, ya kan? Pasti masuknya di dalam am, maka tidak bisa dikeluarkan. Itu hanya menjelaskan tentang suratus sabab, ya kan? Wal amu asyartif kaman wa ma asyartiyatai ini ala nakiratil manfiyati ala asahhi. Dan am syarti seperti man dan emma, man syartiyah dan ma syartiyah didahulukan atas nakirah yang dinafikan menurut kaul yang asah. Artinya termasuk lafal am adalah man syartiyah dan ma syartiyah, ya kan? Termasuk lafal am juga nakirah yang isim nakirah yang dinafikan. Sama-sama umum, lebih kuat mana antara man dan ma di satu sisi dan nakirah yang dinafikan di sisi yang lain. Di sini dikatakan am syarti dimenangkan atas isim nakirah yang dinafikan alal asahhi. Man syartiyah itu am, ma syartiyah itu am, nakirah manfiyah itu am, ya kan? Kalau terjadi ta'arud antara man syartiyah dan nakirah manfiyah atau ma syartiyah dengan nakirah manfiyah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah man syartiyah dan ma syartiyah atas nakirah manfiyah alal asah. Kenapa am syarti kok yang dimenangkan li ifadatihi li ta'lili dunaha? Yakni di annal am syartiyah yufidu ta'lil, ya. Karena menunjukkannya am syarti kepada ta'lil dunaha tidak nakirah manfiyah. Wakila al-aksu. Ada yang mengatakan sebaliknya, yakni nakirah manfiyah dimenangkan atas am syarti, yakni man syartiyah dan ma syartiyah. Dibukti taksis fiha karena jauh ada taksis fiha di dalam nakirah manfiyah biquwati umumiha dunahu, dengan sebab kuatnya keumuman nakirah manfiyah tidak am syarti. Wahia tuqaddamu alal baqi. Wahia adapun nakirah manfiyah dimenangkan atas sisanya min siyagil umumi dari sifat-sifat umum. Ini berbicara tentang sifat-sifat umumnya. Sifat-sifat umum antara lain man syartiyah, ma syartiyah, nakirah manfiyah, al yang dimaksudkan dengan lam, dengan idhofah dan seterusnya. Nakirah manfiyah meskipun kalah dengan am syarti, namun nakirah manfiyah dimenangkan atas sifat-sifat umum yang lain, ya kan? Wahiyya tuqaddamu alal baqi min siyagil umum. Kal mu'arrafi bil lami awil idhofati, seperti isim yang dima'rifatkan dengan lam atau idhofah. Kenapa nakirah manfiyah dimenangkan di annaha aqwa minhu? Karena sesungguhnya nakirah manfiyah lebih kuat daripada al-baqi. Lebih kuat apanya? Fil umumi, di dalam keumumannya.
Kenapa lebih kuat? Tadullu alaihi bil waqi, karena menunjukkan apa nakira mafiyah alaihi atas umum bil waqi fil asahi kama taqaddam. Karena nakira mafiyah itu tadullu alal umumi bil waqi wa huwa innama yadullu alaihi bil qarinati ittifaqan. Sementara al-baqi menunjukkan atas umum dengan menggunakan qarina ittifaq. Wal jam'u al mu'arrafu bil lami awil idhafati ala ma wa man ghairi syartiyatain. Dan didahulukan apa jamak yang dimarifatkan dengan lam atau idhafah dimenangkan atas emma dan eman yang bukan syartiyah. Yang bukan syarti itu apa? Kal istifhamiyah ini seperti ma istifhamiyah dan man istifhamiyah. Da'annahu karena sesungguhnya jamak mu'arraf aqwa minhuma adalah lebih kuat daripada ma dan man fil umum. Dimtinai an yukhassa ila al-wahidi, karena tak mungkin ditaksis apa jamak mu'arraf ditaksis sampai sisa satu. Dunahuma tidak man, tidak ma dan eman. Namanya jamak itu kan paling sedikit kan 3 ya. Oleh karena itu meskipun ia harus dibatasi keumumannya, tak mungkin sampai tinggal 1 kan. Sekurang-kurangnya tinggal 3. Dimtinai an yukhassa ila al-wahidi dunahuma, yakni dunama wa man ala rajihi fi kullin kama taqaddam. Wal kullu, dan dimenangkan apa kesemuanya, ay al jam'u, kesemuanya yang mana? Ay al jam'u al mu'arrafu wa ma wa man, ya. Dan didahulukan apa kesemuanya. Ini ayat bukan ilah. Dan dimenangkan apa kesemua itu, maksudnya jamak mu'arraf ma dan man dimenangkan ala jinsi al mu'arrafi bil lami awil idhafati, atas isim jenis yang dimarifatkan dengan lam atau idhafah. Kenapa jenis mu'arraf itu kalah dibandingkan dengan jamak mu'arraf ma dan man? Lihtimalil ahdi fihi, karena ada kemungkinan ahdi fihi di dalam jenis mu'arraf. Bikilafi ma wa man, berbeda dengan ma dan man. Fala yahtamilanihi, maka tak memungkinkan apa ma dan man kepada ahdi. Wal jam'i, yakni wa bikilafil jam'il mu'arraf. Wal jam'i ay wa bikilafil jam'i fayab'udu ihtimaluhu lahu, maka tak mungkin ihtimalnya jamak mu'arraf lahu kepada ahdu. Qalu, mengatakan mereka, wa ma lam yukhassa ala ma khussa, dan dimenangkan apa umum yang tak pernah ditaksis atas umum yang sudah pernah ditaksis. Dimenangkan apa am lam yukhassa atas am yang khusus, ya. Kenapa duduk fisani? Karena lemahnya yang kedua. Karena ma khusus itu lemah dibandingkan dengan yang ma lam yukhassa. Kenapa lemah? Bil khilafi fi hujjiyatihi, dengan adanya khilaf tentang kehujahan ma khusus. Bi khilafil awwali, yakni ma lam yukhassa. Qala al-musannifu kal-Hindi, Muslim mengatakan wa indi aksuhu, kalau menurut saya justru sebaliknya, yakni ma khussa muqaddamun ala ma lam yukhassa. Apa alasannya? Li'anna ma khussa minal amil ghalibi, karena am yang ditaksis termasuk am yang ghalib. Hampir tidak ada am yang ditaksis. Am yang ditaksis itu merupakan am yang ghalib, sebiasa kan am itu ditaksis. Wal ghalibu aula min ghairihi, alasannya. Wal aqallu taksisan alal aktsari taksisan,
dan dimenangkan apa yang lebih sedikit taksisnya daripada yang lebih banyak taksisnya. Ini ditaksis tinggal sedikit. Kalau itu meskipun ditaksis masih banyak sisanya. Maka yang lebih sedikit taksisnya dimenangkan atas yang lebih banyak taksisnya. Di an-nadzufa fil aqalli dunahu fil aktsar. Karena kelemahan yang ada pada akal taksison adalah di bawahnya du'uf fil akari taksison. Sama-sama lemah, yang maksud itu sama-sama lemah. Akan tetapi kelemahan pada akal taksison itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang aksar taksison. Wal iktida'u 'ala al-isyarati wal imai. Iktida' dimenangkan atas isyarat dan iman. Di annal madlul alaihi bil awwali, karena sesungguhnya makna yang ditunjukkan dengan yang pertama yakni iktidha maksudun adalah memang menjadi tujuan, ya tawaqquf yang menunggu alaihi atas madlul as-sidqu awis sihhatu, yakni sidqul kalam atau sihhatul kalam aklan wa syar'an, karena di depan sudah sidqu yakni sidqul kalam dan sihhatul kalam aklan wa syar'an. Wa bisalisi, dan karena sesungguhnya yang madlul dengan yang ketiga yakni ima maksudun adalah dimaksud la yatawaqqafu alaihi zalika, yang tidak bergantung kepadanya apa zalik yakni sidqu awis sihhah. Wabisani yakni al-madlulu alaihi bisani ghairu maksudin kama ulima dzalika fi mahallihi fa yakunu al-awwalu aqwa. Al-awwalu yakni iktidha. Wa yurajjahani wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta